bersama dengan aku Ditanyakan Bidan. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas itu topiknya sedikit menarik, dimana masih banyak pemahaman-pemahaman yang salah tentang buah-buahan tertentu yang nggak boleh dikonsumsi selama kehamilan. Hayo, siapa di sini yang lagi hamil terus dilarang untuk makan nanas, makan pepaya, makan durian? Nah, padahal Bunda tahu nggak sih sebenarnya itu benar nggak fakta di balik buah-buahan yang dilarang selama masa kehamilan itu? Bagaimana sebenarnya Bu Bidan? Oke, kita langsung saja ke pembahasan berikut ini. Nah, ada banyak ibu hamil yang masih saya sering dengar gitu ya, nanya, Bu Bidan, bener gak sih kalau misalnya buah nanas itu bisa bikin keguguran? Bener gak sih kalau misalnya durian itu bisa bikin bayi saya nanti cacat? Di sini akan saya jelaskan beberapa contoh buah yang selama ini dianggap nggak boleh sama sekali dikonsumsi selama masa kehamilan. Yang pertama, kita mulai dari nanas. Nah, nanas adalah buah yang kaya dengan vitamin C. Namun, banyak ibu hamil yang takut untuk mengonsumsi nanas ini karena banyaknya yang bilang kalau nanas itu mengandung sesuatu gitu yang bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Bahkan ada juga yang berasumsi untuk menggugurkan bayinya pada waktu hamil muda dengan mengonsumsi nanas. Nah, bagaimana sebenarnya dengan hal tersebut? Nanas mengandung yang namanya enzim bromelain. Nah, enzim ini bisa mengubah protein di dalam tubuh yang mengakibatkan terjadinya kontraksi. Artinya apa? Kalau misalnya seorang ibu hamil mengonsumsi nanas dalam jumlah yang sangat banyak, 5 atau 6 biji, itu mungkin bisa mengakibatkan terjadinya keguguran. Artinya kalau cuma makan 1 atau 2 itu nggak masalah sih menurut saya, karena kan kandungan enzim bromelain dalam satu nanas itu tuh hanya sedikit gitu, jadi tidak langsung menyebabkan terjadinya keguguran pada ibu hamil. Yang penting di sini ibu hamil harus tahu batasnya, porsinya, jangan terlalu berlebihan makan nanasnya. Misalnya kalau cuma makan 1-2 ya nggak bakalan memicu terjadinya keguguran menurut aku. Nah, itu dia penjelasan tentang nanas. Jadi di sini ibu hamil nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu takut. Makan nanas boleh-boleh aja, asalkan dikonsumsinya jangan secara berlebihan. Karena apapun yang kita makan secara berlebihan itu kan nggak bagus untuk tubuh. Yang berikutnya yaitu pepaya. Nah, ini juga pernah saya dengar ada yang bilang kalau misalnya ibu hamil itu nggak boleh makan pepaya gitu. Nah, di sini harus tahu dulu pepaya yang bagaimana. Kalau pepaya yang matang, yang warnanya udah orange gitu, itu malah bagus untuk ibu hamil karena kandungan vitamin-vitamin di dalamnya itu tuh bagus untuk ibu maupun janin yang ada di dalam tubuhnya. Beda cerita dengan kates yang masih muda gitu, yang masih warnanya, kulitnya masih warna hijau gitu. Nah, pepaya yang masih mengkal atau masih muda yang biasanya diolah misalnya bisa jadi rujak, bisa jadi sayur, itu kenapa bisa dikatakan nggak boleh dikonsumsi selama masa kehamilan? Karena di dalam pepaya muda itu kan masih ada getahnya. Nah, di dalam getahnya ini ada yang namanya lateks. Nah, lateks ini bisa membuat terjadinya kontraksi. Pada saat usia kehamilan masih muda, misalnya usia kehamilan 3 bulan, masih 5 bulan, kalau terjadi kontraksi kan bisa terjadi keguguran, kelahiran bayinya prematur. Nah, lateks inilah yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada tubuh ibu hamil sehingga tidak disarankan dikonsumsi selama masa kehamilan. Nah, berikutnya adalah durian. Siapa sih yang nggak suka durian gitu kan? Rasanya yang enak, aromanya yang harum. Ini kayaknya orang Indonesia sebagian besar pasti suka, apalagi ibu hamil kan, rasanya manis gitu. Lalu ada juga yang bilang nggak boleh makan durian, nanti bayi kamu cacat loh, nanti bayi kamu keguguran loh, karena durian itu panas nanti dalam tubuh kamu gitu. Faktanya gimana sih gitu? Jadi sebenarnya durian itu kan manis, jadi
dia mengandung gula yang tinggi, lemaknya juga tinggi, kolesterolnya juga tinggi. Di dalam durian itu bisa menyebabkan kolesterol naik, gula darah naik gitu. Jadi di sini sebenarnya boleh-boleh aja ibu hamil makan durian, asalkan porsinya entah 2-3 biji, janganlah dimakan sampai 5 biji yang besar-besar itu kan nggak logis. Nah, kalau misalnya apalagi ibu hamil yang punya riwayat penyakit diabetes misalnya, nah ketika dia udah punya penyakit diabetes terus dia makan durian, otomatis nanti gula darahnya makin naik. Nah, ini beresiko mengakibatkan berat badan ibu nanti meningkat tajam. Nah, kalau misalnya berat badan ibu besar, nanti anaknya juga bisa lahir dengan harus operasi karena berat badannya besar kan, bisa menyebabkan namanya baby giant atau bayinya terlalu besar gitu. Makanya disarankan ibu hamil nggak boleh makan durian terlalu banyak. Kalau misalnya hanya 2-3 biji ya boleh-boleh aja. Nah, untuk ibu hamil yang punya kolesterol selama masa kehamilan atau dia punya riwayat kolesterol sebelum kehamilan, ini juga nggak boleh mengonsumsi durian. Karena tadi sudah saya bilang kalau durian itu bisa membuat kolesterol dalam tubuh itu semakin naik. Jadi selama masa kehamilan lebih baik jangan dulu mengonsumsi durian. Selanjutnya yaitu nangka muda. Nah, sama halnya dengan pepaya yang tadi belum masak, begitu juga dengan nangka muda, dia mengandung getah ya, apalagi kalau nangka itu getahnya itu tuh banyak. Sama kayak tadi, kalau misalnya getah di dalam nangka itu bisa mengakibatkan terjadinya kontraksi pada ibu hamil yang mengakibatkan terjadinya perdarahan, keguguran gitu. Jadi kalaupun mau mengonsumsi nangka muda, sebaiknya dicuci secara bersih, dimasaknya itu secara benar-benar matang, karena biasanya kan kalau nangka muda itu familiarnya itu diolah menjadi sayur ya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya ibu hamilnya pengen makan nangka muda, boleh, tapi dengan catatan cara penyajiannya benar dan cara mencucinya itu benar, dicuci sampai benar-benar bersih dari getah yang tadi bisa mengakibatkan terjadinya kontraksi pada ibu hamil. Kemudian daging yang dimasak setengah matang. Nah, di sini ada juga ibu hamil yang nanya, ibu hamil itu kenapa sih nggak boleh makan daging yang setengah matang gitu? Kenapa dan apa risikonya? Nah, daging yang setengah matang itu tidak boleh dimakan selama kehamilan untuk mencegah masuknya parasit Toxoplasma ke dalam tubuh ibu hamil. Nah, yang mana bakteri parasit Toxoplasma ini biasanya terdapat pada kotoran kucing. Nah, misalnya cara masuknya ke dalam tubuh ibu hamil itu bisa dengan kucingnya BAK di pekarangan, terus ibu hamilnya bersih-bersih, kemudian terkontaminasi dengan parasit Toxoplasma tadi, lalu cuci tangannya nggak terlalu bersih, kemudian dia makan, nah masuklah ke dalam tubuh ibu hamil tersebut. Atau bisa juga dengan kotoran kucingnya itu kena ke rumput, kemudian rumputnya dimakan sapi, sapinya kita olah, kita makan, padahal sapinya tadi kita nggak masaknya nggak terlalu matang atau bahkan setengah matang. Nah, itu juga bisa membuat parasit Toxoplasma tadi itu masuk ke dalam tubuh. Nah, efeknya apa? Parasit Toxoplasma ini tuh sangat berbahaya untuk ibu hamil karena bisa menyebabkan keguguran, bayinya lahir cacat, misalnya hidrosefalus, kepalanya besar. Nah, itu bisa berakibat pada ibu hamil yang terkena atau terkontaminasi dengan parasit Toxoplasma. Oleh sebab itulah makanya ibu hamil dilarang atau dianjurkan untuk tidak mengonsumsi makanan-makanan atau daging yang setengah matang selama masa kehamilan. Berikutnya adalah makanan-makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil selama masa kehamilan. Itu khususnya di trimester pertama itu biasanya ibu hamil suka mengonsumsi makanan yang asam-asam, yang pedas-pedas gitu. Dengan alasan kalau misalnya saya tanya kenapa sih suka makan yang asam-asam gitu, katanya kalau makan yang asam-asam itu mualnya itu berkurang gitu, bahkan hilang. Nah, di sini sebenarnya bagus nggak atau bahaya nggak sih makan yang asam-asam itu? Nah, jawabannya bahaya. Kenapa? Kan karena kalau pada saat kehamilan itu hormon-hormon di dalam tubuh ibu hamil meningkat.
yang menyebabkan asam lambung ibu hamil juga meningkat. Pada saat ibu mengonsumsi makanan yang asam, otomatis itu akan memperberat atau memperparah terjadinya mual muntah saat ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil yang sering makan mangga muda misalnya, bahkan pernah saya lihat ada ibu hamil itu makan jeruk nipis. Sedikit lucu, saya lihat dia makan jeruk nipis. Terus saya nanya kenapa dia makan jeruk nipis, dia bilang kalau misalnya makan jeruk nipis mual muntahnya itu tuh hilang. Nah, tanpa dia sadari itu bisa membuat lambungnya bisa iritasi, bahkan bisa menyebabkan mual muntahnya itu makin parah. Jadi sebaiknya selama masa kehamilan kurangi dulu makan yang asam-asamnya. Juga yang pedas-pedas itu juga nggak bagus untuk lambung ibu selama masa kehamilan. Lalu saya juga pernah dengar ibu hamil katanya nggak boleh makan anggur. Hah? Nggak boleh makan anggur? Nah, di sini sebenarnya saya temukan, saya cari tahu ternyata alasannya itu karena katanya anggur itu mengandung alkohol yang nggak bagus untuk ibu hamil. Nah, selama anggur itu masih segar, dia belum difermentasi, dia baru dibeli dari pasar atau dia baru dipetik, itu bagus untuk ibu hamil karena mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin-vitamin lainnya itu yang malahan bagus untuk nutrisi ibu selama kehamilan, baik untuk dirinya ataupun untuk janinnya. Yang nggak boleh itu kalau misalnya anggurnya itu sudah difermentasi. Nah, itu tadi dia fakta dari makanan atau buah-buahan yang selama ini ditakuti, dihindari untuk dikonsumsi ibu selama kehamilan. Intinya, selama dikonsumsinya itu nggak berlebihan atau diolahnya itu secara benar, dicucinya secara bersih, itu menurut aku ya boleh-boleh aja, asalkan dikondisikan dengan kondisi ibu. Misalnya kayak tadi saya bilang, ketika dia punya penyakit diabetes, jangan terlalu banyak makan durian dan sebagainya. Sekian dulu informasinya. Kalau misalnya ada lagi buah-buahan yang belum saya sampaikan, boleh ditulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama di video aku berikutnya. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah.